Bismillahirrahmanirrahim. Utang jangka pendek. Definisi utang yaitu pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Definisi utang lancar yaitu suatu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar atau menggunakan utang lancar lain. Jenis-jenis utang lancar. 1. Utang lancar yang jumlahnya sudah pasti. Ada 2 syarat. A. Kewajiban untuk membayar sudah pasti. B. Jumlah yang harus dibayar sudah pasti. 2. Utang lancar yang jumlahnya belum pasti adalah utang yang sudah jelas harus dibayar tetapi sampai dengan tanggal neraca jumlahnya masih belum pasti. Jenis-jenis utang lancar yang jumlahnya sudah pasti. A. Utang dagang dan utang wesel. Biasanya timbul dari pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek. B. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode tersebut. Utang obligasi atau utang-utang jangka panjang yang akan dilunasi kurang dari 1 tahun dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Jika yang jatuh temponya hanya sebagian, maka bagian yang jatuh tempo dalam tahun tersebut dilaporkan sebagai utang jangka pendek. C. Utang dividen. Dividen yang akan dibagikan dalam bentuk kas atau aktiva, jika belum dibayar, dicatat dengan mendebet laba ditahan dan mengkredit utang dividen. Utang ini timbul pada saat pengumuman pembagian dividen sampai dengan tanggal pembayaran. D. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Uang muka yaitu pembayaran di muka dari pembeli untuk barang yang dipesan. Istilahnya DP ya. Jaminan dimasukkan sebagai utang jangka pendek jika dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. E. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Perusahaan terkadang dapat menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari pelanggan atau pegawai yang nantinya akan diserahkan kepada pihak lain. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan upah pegawai atau membebani pembeli dengan jumlah tertentu. F. Utang biaya, yaitu utang yang timbul dari pengakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya utang gaji, utang biaya sewa, dan sebagainya. G. Utang bonus. Ada 3 cara perhitungan. Bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh, pajak penghasilan. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus.
Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh dan bonus. Jenis utang lancar yang jumlahnya belum pasti. A. Taksiran utang PPh. Besarnya pajak biasanya diperoleh dengan cara mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan jumlah laba. Jurnalnya PPh pada utang PPh. B. Taksiran utang hadiah yang beredar. Terkadang ditawarkan hadiah atas pembelian barang tertentu. Hadiah ini merupakan biaya untuk periode di mana penjual barang tersebut terjadi apabila jangka waktu pengambilan hadiah melampaui satu periode akuntansi. Maka pada akhir tahun dibuat ayat jurnal penyesuaian biaya hadiah penjualan pada utang hadiah yang beredar. C. Taksiran utang garansi, jurnalnya biaya garansi pada taksiran utang garansi. D. Utang pensiun. Jumlah pensiun yang akan dibayarkan ditaksir berdasarkan jumlah karyawan, umur dan jangka waktu pembayaran pensiun. Lalu jumlah taksiran tersebut dibagi dengan taksiran jangka waktu bekerjanya karyawan tersebut. Jurnalnya biaya gaji pada utang pensiun. Utang bersyarat, contingent liabilities, yaitu utang yang sampai dengan tanggal neraca masih belum pasti apakah akan menjadi kewajiban atau tidak. Dasarnya adalah kepastian timbulnya utang jika kewajiban membayar masih belum pasti meskipun jumlahnya sudah pasti atau belum pasti, termasuk ke dalam utang bersyarat. Contoh, piutang wesel didiskontokan atau dijaminkan. Sengketa hukum, jaminan terhadap utang anak perusahaan. Dana yang dikumpulkan pihak ketiga. Contoh, setiap pembayaran gaji dipotong PPh 15% yang akan disetor ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan November 91 1.200.000, maka jurnalnya saat pembayaran gaji dan upah 1.200.000 pada utang PPh 180 pada kas 1.020.000. Utang PPh 180.000 didapat dari PPh-nya 15%. Berarti 15% dikali gaji pegawai 1.200.000. Nah, kasnya 1.020.000 ini selisihnya aja. Ya, antara 1.200.000 dikurang 180.000. Jurnal saat pembayaran PPh ke kas negara, utang PPh pada kas 180.000. Utang bonus. Contoh, PT Risa Fadila memberikan bonus untuk kepala bagian penjualan 10% dari laba tahun 91. Labanya itu 1 juta. Yang A, bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh. Nanti di sini variabel B itu untuk bonus, variabel P itu untuk pajak penghasilan PPh. B, bonus sama dengan, nah itu di atasnya bonus
dihitung dari laba sebelum dikurang bonus dan PPh. Bonus dihitung dari laba. Berarti bonusnya berapa? 10% dikali dari laba. Berarti dikali kali laba. Ini bonus dihitung dari laba. Ya. Berarti 10% kali laba. Kita teruskan. Bonus sama dengan 10% dikali labanya berapa? 1 juta. Nah, berapa bonusnya? 100.000. Selanjutnya PPh. PPh-nya 15%. 15% dikali laba dikurang bonus. Nah, karena di sini dikurangi bonus. Nah, PPh-nya sama dengan 15% dikali labanya 1 juta dikurang bonusnya yang ini 100.000. Masukkan 100.000. Dapat P sama dengan 15% dikali 1 juta dikurang 100.000. 900.000 sama dengan 135.000 PPh-nya. Selanjutnya, bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus. Bonus sama dengan bonusnya berapa? 10%. Nah, di sini lihat dulu, bonus dihitung dari laba. Nah, ada kata dari, berarti kalau dari itu bonus dikali laba sesudah dikurangi PPh. Maka di sininya laba dikurangi PPh. Nah, seperti ini. PPh-nya, tadi PPh-nya kan 15% dari dikali laba. Nah, di sini ada dikurangi bonus, maka laba min B. Nah, seperti ini. Ini bisa kita dengan cara substitusi. P ini itu kan rumusnya 15 kali L min B. Gitu ya. 15 kali L min B. Ya dimasukkan aja ke sini. Nah, kita masukkan lagi. Kita teruskan dulu di bawahnya. B sama dengan 10% dikali dalam kurung laba dikurang kurung lagi P-nya itu. Nah, nilai P-nya berapa? 15. Nah, ini persentasenya belum dimasukkan di sini. Persennya. Nilai P-nya berapa? Nilai P-nya kan 15% kali L min B. Masukkan 15% kali L min B. Nah, seperti ini. Kita teruskan.
Tadi L-nya berapa labanya? 1 juta. Kita masukkan aja. B sama dengan 10% dikali L-nya berapa? 1 juta. Dikurang dalam kurung 15% dikali dalam kurung L-nya berapa? Labanya 1 juta. Nah, itu. Min B. Nah, sehingga kan di sini variabelnya hanya B aja. Jadi nanti B-nya bisa kebongkar. Kalau B-nya kebongkar, nanti P-nya otomatis kita bisa bongkar. B sama dengan 10% dikali 1 juta dikurang ini dalam kurung 15% dikali 1 juta. Letakkan di sini. 150.000. Lalu 15% dikali min B. Berarti min 15% B. Nah, seperti ini. Ya, dalam kurung. Tadi di sini kurungnya harusnya 3 ya. Nah, dari sini yang ini kita bongkar aja kurung yang ini. Nah, yang ini dulu kita bongkar dulu. Ya. Kurungnya kita bongkar. B sama dengan 10%-nya kita ganti pecahan jadi 0,10. Ya, 10/100 jadi 0,10 dikali dalam kurung 1 juta. Nah, ini kurungnya ini kita buka. Berarti caranya ini kan min. Ya. Ya. Min berarti minnya min 1. Ya. Min 1 dikali plus 150.000. Berarti di sininya min dikali plus min. Min 150.000. Nah, seperti itu. Lalu di sini min. Min dikali min. Nah, plus. Ya. Plus min 1 dikali min 15% B. 15%-nya ini kita jadikan 0,15 plus 0,15 B kurung. Nah, seperti ini. B sama dengan 0,10 dikali dalam kurung 1 juta dikurang 150.000, 850.000 plus 0,15 B tutup kurung. Nah, B sama dengan 0,10 dikali 850.000. 85.000. 0,10 dikali 0,15. Berarti plus ya, karena plus dikali plus ya.
0,015B. Nah, variabel yang sama kita pindahkan. Berarti di sini variabel yang sama ini B. Ya. Nah, ini juga 0,15B. Kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita geser dulu B, lalu 0,015B plus pindah jadi min. Jadi min 0,015B sama dengan 85.000. B, nah di belakang B kan sebenarnya ada angka 1. 1 dikurang 0,15. 0,985B sama dengan 85.000. Berarti B-nya sama dengan 85.000 dibagi 0,985 sama dengan 86.294,41. Nah, nilai B yang ini kita masukkan ke rumus untuk mencari PPH. Tadi kan mencari PPH-nya P sama dengan yang di atas ya, 15% dikali laba dikurang bonus. Nah, ini ya. Kita masukkan B-nya. Jadi P sama dengan, langsung aja 15-nya jadi 0,15. Nah, dikali labanya 1 juta dikurang, nah B-nya itu kita pindahkan yang di atas tadi, yang sudah ketemu. Ini B-nya kan, 86.294,41. Kita masukkan 86.294,41. Nah, P sama dengan 0,15 dikali, nah 1 juta dikurang 86.294,41. 913.705,59. Nah, dikali 0,15. Berarti P-nya berapa? 137.055,83. Selanjutnya kita lihat yang C. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPH dan bonus. Bonus, tadi bonusnya berapa? 10%. Pak, kok kali ya ini di sini dari laba. Bonus dihitung dari laba, berarti kali dari ya, kali. Nah, yang darinya itu kali. Bonus dihitung dari laba, berarti 10% kali laba, dalam kurung dulu aja, laba dikurangi PPH, kurangi PPH dikurangi bonus. Nah, seperti ini. Nah, untuk pajaknya
15% dikali laba dikurang bonus. Seperti ini, ya. Nah, ini sama caranya, kita cara substitusi. P-nya yang ini kita masukkan, bisa. Ya. Kita masukkan dengan ini rumusnya P, ya, 15. B sama dengan 10% dikali labanya berapa? 1 juta. Nah, min P, min B. Min B duluan aja supaya gampang ya. Min B lalu dikurang P. Nah, gitu. Ya, P. Nah, P-nya ini kita masukkan rumus yang ini. Nah, P-nya kita masukkan ke sini rumusnya. Kita copy aja biar cepat. Kita copy dalam kurung. Nah, seperti ini. Lalu kita teruskan. Kita copy aja rumusnya ini biar cepat. L-nya di sini kita ubah. L-nya tadi berapa? L-nya 1 juta. Nah, seperti ini. Nah, pertama kali yang dalam kurung ini kita bongkar dulu. Nah, yang kurung ini kita bongkar dulu. Ya, berarti 15% dikali 1 juta dan 15% dikali min B. Itu ya. B sama dengan 10%-nya kita ubah jadi 0,1 ya, boleh ya. Dikali dalam 1 juta kita turunkan min B min dalam kurung. Seperti ini. 15% dikali 1 juta. 150.000. Lalu 15% dikali min B. Berarti min 15%-nya kita ubah jadi 0,15. Nah, gitu aja ya. B. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yang ini kita buka lagi nih. Nah, ini yang kita buka lagi. Kita bongkar lagi. Jadi, di sini B sama dengan kita turunkan 0,10 dikali dalam kurung 1 juta min B. Nah, yang ini kita bongkar. Jadi min ya. Min dikali, berarti kan min 1 nih. Min 1 dikali 150 plus 150 berarti min 150.000. Nah, seperti ini. Iya. Lalu di sininya min 1 dikali min 0,15. Min dikali min plus. Berarti di sini plus 0,15 B. Nah, seperti ini. Setelah ini kita teruskan. B sama dengan 0,10
dikali dalam kurung 1 juta, yang ini dikurang 150, 850.000 min B plus 0,15 B, tutup kurung. Setelah ini baru yang terakhir, B sama dengan 0,10 dikali 850, 85.000. 0,10 dikali min B. Ya, berarti min 0,10 B. 0,10 dikali 0,15 B plus 0,015 B. Yang sama variabelnya kita pindahkan. B ini min pindah jadi plus 0,10 B, lalu ini plus pindah menjadi min 0,015 B sama dengan 85.000. Berarti ini yang variabel B-nya itu kan berarti 1 ditambah 0,10 dikurang 0,015. Nah, berapa? 1,085 B sama dengan 85.000. B-nya tarik ke atas dulu, 85.000 dibagi 1,085 sama dengan, setelah ini kita cari pajaknya, kita copy aja ini, kita pindahkan ke bawah. P sama dengan 0,15 dikali labanya 1 juta dikurang bonusnya 78.341,01. P kita tarik dulu sama dengan 0,15 dikali 1 juta dikurang 78.341,01. 921.658,99 dikali 0,15. Nah, maka P-nya 138.248,84. Ya, terima kasih.